Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Aprilia Utami dengan NIM 0801231018 dari kelas IKM 1 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan teman saya Dengan saya Viola Safitri, NIM 0801231024 dari kelas IKM 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan berdiskusi mengenai demokrasi Pancasila. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu demokrasi Pancasila? Pasti belum ya. Nah, kita dengerin penjelasannya dari Pio. Coba dong Pio jelasin apa itu demokrasi Pancasila. Sebenarnya pengertian demokrasi Pancasila menurut tokoh sejarah itu banyak, cuman kita ambil salah satu contohnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi Pancasila adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sekarang kamu kan udah dengar pengertian tentang demokrasi rakyat. Sekarang aku mau nanya dong sama kamu, karakter utama demokrasi Pancasila itu apa aja sih? Nah, ada 3 karakter utama demokrasi Pancasila. Yang pertama, kerakyatan, yaitu bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan untuk berperan atau terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, permusyawaratan, merupakan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham seseorang atau golongan. Nah, yang terakhir nih, hikmat kebijaksanaan, merupakan penerapan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, dan permusyawaratan dan keadilan. Itu dia tadi 3 karakter utama demokrasi Pancasila. Nah, selain 3 karakter utama demokrasi Pancasila, ada lagi nih nilai-nilai moral demokrasi Pancasila. Silakan Pio, nilai-nilai moral Pancasila itu apa Pak? Nilai-nilai moral Pancasila itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, persamaan basis seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan. Yang kelima, pengambilan keputusan dan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, setelah mendengarkan karakter utama demokrasi Pancasila, juga nilai-nilai moral demokrasi Pancasila, jadi penasaran nih dengan demokrasi Pancasila. Mari kita dengarkan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ada berapa periode sih yang terjadi selama perkembangan demokrasi di Indonesia? Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi periode tahun 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945 sampai 1949, pelaksanaan demokrasi baru terbatasi pada fungsinya. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi periode 1949 sampai 1959. Pada masa ini terjadi pergantian Undang-Undang Dasar, yakni pergantian Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Terus yang ketiga, pelaksanaan demokrasi periode 1965 sampai 1998. Pada masa ini dikenal dengan masa pemerintahan Orde Baru.
Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi Pancasila sudah lebih baik di mana muncul indikator pelaksanaan demokrasi. Nah, lalu gimana sih membangun kehidupan demokrasi di Indonesia? Ada dua nih. Yang satu, pentingnya kehidupan demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila ada satu, persamaan kedudukan di muka hukum. Dua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Tiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan empat, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi untuk menjalankan kehidupan demokratis. Kita harus menampilkan prinsip-prinsip berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin. Yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani kepada masyarakat. Yang ketujuh, selalu tanggung jawab hasil musyawarah. Yang kedelapan, memiliki hak setelah melakukan kewajiban. Yang kesembilan, menggunakan kebenaran dengan rasa tanggung jawab. Yang kesepuluh, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang kesebelas, membiasakan diri membentuk kritik yang bersifat membangun. Nah, setelah mendengar tentang karakter utama demokrasi Pancasila, nilai-nilai moral demokrasi Pancasila, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia yang terjadi dalam 4 kali periode, dan satu lagi apa? Membangun karakter demokratis Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Biar lebih paham nih ya dengan demokrasi Pancasila, mari kita bahas gimana sih contoh-contohnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 nih. Yang pertama, menghormati setiap perbedaan keyakinan yang beragam. Jadi Indonesia ini kan memiliki banyak keberagaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya. Jadi kita harus saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Yang kedua, membina kerukunan hidup antara masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Nah, sesama manusia harus saling menjaga kerukunan, menghormati antar perbedaan, tidak boleh mengejek, membuli, apalagi itu ya, kita harus saling toleransi gitu. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain. Nah, jadi kita nggak boleh ya memaksakan orang lain yang berbeda akidah dengan kita harus ikut dengan satu akidah dengan kita. Nggak boleh ya guys. Kita harus saling toleransi, saling ya menoleransi perbedaan inilah gitu ya. Nggak boleh memisah-misahkan mana yang dengan satu akidah dengan kita, mana yang tidak. Nggak boleh. Kita hidup berdampingan dan damai dengan kita. Sekian hasil diskusi dari kami tentang demokrasi Pancasila. Kami tutup sampai di sini. Jika ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami juga mohon maaf karena yang berlebihan itu tidak baik. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Oke, sampai jumpa di sini. Saya Aprilia Utami. Saya Viola Safitri. Sampai bertemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Ketiga. Kami dari kelompok sekolah. Coba aku 08 dulu ya. 08. 10 18 dari kelas